Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Rafita Nila Aswar NIM 180321100025 akan mempresentasikan terkait praktek kerja lapang yang telah saya lakukan berupa pembuatan website dan pengelolaan badan usaha milik desa Sumber Sejahtera di Desa Koang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pendidikan umumnya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pendidikan formal melalui lembaga pendidikan dan pendidikan informal melalui pembelajaran di luar lembaga pendidikan. Pendidikan yang diperoleh melalui formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, sedangkan pendidikan informal didapat dari pengalaman, pelatihan, penelitian, dan lain sebagainya. Universitas Trunojoyo Madura adalah salah satu universitas yang menyediakan program studi agribisnis. Agribisnis adalah program studi yang mempelajari usaha dengan pemanfaatan pertanian sebagai komoditas atau bisa juga disebut sebagai bisnis yang berbasis dengan usaha pertanian atau bidang lainnya yang mendukung dari sektor hulu sampai hilir. Dalam pengembangan pembelajaran pada program studi agribisnis, salah satunya adalah kebijakan terkait dengan praktek kerja lapang atau PKL. Pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak pada semua aspek kehidupan termasuk pada aktivitas proses pembelajaran mengajar di perguruan tinggi. Salah satunya adalah kegiatan PKL, sehingga kegiatan PKL yang semula dilaksanakan secara luring harus dilaksanakan secara daring di badan usaha milik desa masing-masing mahasiswa yang berfokus pada pendampingan dan pengelolaan media informasi milik BUMDes. Melalui kegiatan PKL ini akan diperoleh informasi berupa yang pertama yaitu tata kelola organisasi BUMDes Sumber Sejahtera, yang kedua tata kelola website dan media sosial BUMDes Sumber Sejahtera, dan yang ketiga adalah permasalahan yang ada di BUMDes Sumber Sejahtera serta alternatif pemecahan masalahnya. Instansi yang menjadi tempat pelaksanaan PKL adalah BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Koang yang beralamatkan di Jalan Sumur Selatan nomor 10, Desa Koang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaksanaan PKL dilaksanakan secara daring dengan media elektronik berupa laptop dan smartphone dan secara luring dengan datang berkala ke balai desa. Pelaksanaan praktek kerja lapang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 sampai 25 Februari 2021. Kegiatan PKL diawali dengan melakukan survei dengan mendatangi langsung kantor desa yang memiliki badan usaha milik desa yang usahanya aktif dan sedang berjalan atau berkembang untuk dijadikan tempat PKL. Kemudian yang kedua yaitu diskusi, melakukan diskusi dengan ketua dan seluruh pengurus BUMDes yang dihadiri oleh perangkat desa dalam mendiskusikan kegiatan yang sudah terlampir di rancangan kegiatan. Diskusi pada kali ini dilaksanakan di Pendopo, Balai Desa Koang. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Koang dilakukan untuk mengetahui gambaran terkait penggunaan dan pemanfaatan website dan sosial media yang akan diterapkan pada saat PKL. Pembuatan artikel atau konten yang selanjutnya akan diupload melalui website resmi BUMDes Sumber Sejahtera. Pembuatan artikel atau konten dibuat berdasarkan hasil diskusi. Selain dibagikan ke website, bisa dibagikan melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan media sosial yang agar banyak diketahui oleh masyarakat luas. Berikut adalah rincian kegiatan PKL yang dimulai dari pembuatan email hingga penguploadan YouTube. Badan usaha milik desa atau lebih disingkat dengan nama BUMDes Sumber Sejahtera merupakan kelembagaan yang berada di wilayah desa dan dikelola oleh pemerintah desa yang berbadan hukum. Saat ini, BUMDes Sumber Sejahtera sudah memasuki tahun ketiga sejak pendiriannya pada tanggal 13 Februari tahun 2018. BUMDes Sumber Sejahtera berkedudukan di wilayah kerja di Desa Kecamatan Semanding, Desa Koang, Kabupaten Tuban. BUMDes Sumber Sejahtera berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan. BUMDes Sumber Sejahtera berasaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar. Visi dari BUMDes Sumber Sejahtera adalah untuk meningkatkan pendapatan desa guna kesejahteraan masyarakat Desa Koang. Misi dari BUMDes Sumber Sejahtera adalah meningkatkan pendapatan asli desa, mengembangkan perekonomian desa, meningkatkan modal usaha BUMDes, memberikan pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan pengelolaan aset desa, dan yang terakhir yaitu mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, BUMDes Sumber Sejahtera memiliki struktur organisasi pengelolaan. BUMDes Sumber Sejahtera terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat dijabat oleh kepala desa, pelaksana operasional sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, kemudian sekretaris merangkap anggota dan anggota. Masa bakti penasehat adalah masa menjabat kepala desa. Masa bakti pelaksana operasional selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Masa bakti pelaksanaan operasional maksimal 2 periode. Masa bakti pengawas selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali. Masa bakti pengawas maksimal 2 periode. Struktur kepengurusan BUMDes Sumber Sejahtera yaitu penasehat, pengawas, direktur, bendahara, sekretaris, unit penanggung jawab unit peternakan, dan penanggung jawab unit BUMDes Sumber Sejahtera yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan minimal 60% pernyataan modal dari pemerintah desa. Namun, dalam perkembangan masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes melalui penyertaan modal maksimal 40%. Pembentukan BUMDes Sumber Sejahtera dimaksudkan untuk mendorong dan menampung kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berkembang sesuai adat istiadat budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan pendirian BUMDes Sumber Sejahtera adalah yang pertama, memperoleh keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, yang kedua, memajukan dan mengembangkan perekonomian desa melalui lembaga ekonomi desa yang menjadi unit usaha BUMDes, yang ketiga, meningkatkan modal usaha dari berbagai sumber, yang keempat, memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang kelima, mengoptimalkan pengelolaan aset desa, yang keenam, meningkatkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Sumber Sejahtera dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan desa. Dalam hal ini, BUMDes Sumber Sejahtera menjalankan usaha pelayanan umum untuk memanfaatkan sumber daya lokal yaitu himpunan penduduk pemakai air minum atau lebih dikenal dengan HIPAM dan unit usaha perdagangan penggemukan kambing. Selanjutnya, hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang inventaris dalam satu buku tahunan. BUMDes Sumber Sejahtera dalam bidang media komunikasi sosial dan informasi belum memiliki akun media sosial resmi baik website maupun media sosial lainnya. Pengembangan media komunikasi sosial dan informasi yang semakin cepat dan diharapkan mampu menjadi media penyalur informasi maupun promosi terkait BUMDes. Ada beberapa website dan sosial media yang dihasilkan selama praktek kerja lapang, diantaranya yaitu email, blogger, Instagram, Facebook, dan YouTube. Adanya media komunikasi sosial dan informasi tersebut telah diisi dengan berbagai artikel dan konten yang menarik. Harapannya agar BUMDes Sumber Sejahtera lebih berkembang dalam bidang media komunikasi sosial dan informasi. Setelah kegiatan PKL selesai, media sosial BUMDes Sumber Sejahtera dikelola oleh Ketua BUMDes dibantu dengan sekretaris. Jadwal upload artikel konten menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan BUMDes Sumber Sejahtera. Hal ini ditunjukkan dengan konsisten dalam upload artikel atau konten yang memuat informasi kegiatan BUMDes Sumber Sejahtera. Terdapat 15 artikel konten yang berhasil diunggah melalui website resmi BUMDes Sumber Sejahtera. Pada akun media sosial Instagram memiliki 45 postingan, 110 followers, dan terdapat 136 following. Tidak berbeda jauh dengan isi artikel konten dari website. Artikel konten pada Instagram kurang lebih sama dengan artikel pada konten website. Pada akun media sosial Facebook, pemilihan kategori untuk akun media sosial Facebook menggunakan produk atau layanan lebih mudah dalam hal penyaluran informasi dan kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes Sumber Sejahtera. Berbeda dengan isi artikel konten dari website maupun media sosial Instagram dan Facebook, konten pada akun YouTube resmi BUMDes Sumber Sejahtera lebih kepada ringkasan dari semua artikel yang sudah ditulis kemudian diedit dengan menggunakan latar video, desak,
Desa Kelang Sumber Sejahtera agar penyaluran informasi dan kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes lebih menarik dan mudah diterima. Selama menjalankan unit kegiatan usahanya, BUMDes Sumber Sejahtera pada pengelolaan unit pelayanan masyarakat yaitu HIPAM belum terdapat peta aliran air persebaran konsumen sehingga menyulitkan ketika pendataan. Hal tersebut disebabkan oleh pengurus BUMDes tidak memiliki keterampilan dalam pembuatannya. Untuk usaha unit penggemukan kambing ketika memasuki tahun pertama yaitu tahun 2020, unit usaha tersebut dirasa belum menunjukkan hasil yang baik karena pandemi yang berdampak pada output yang dihasilkan tidak sebanding dengan input yang telah dikeluarkan, sehingga kegiatan penggemukan kambing dihentikan. Untuk itu, modal dialihkan ke pembukaan sumber air baru untuk unit usaha HIPAM. Sedangkan permasalahan pengelolaan website terdapat pada kurangnya keterampilan pengurus BUMDes, sehingga untuk pengelolaan media sosial dan website langsung ditangani oleh ketua BUMDes dibantu dengan sekretaris untuk mengedit foto dan video. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat dicari alternatif untuk solusi pemecahan masalah, yaitu dengan menyewa jasa pembuatan peta aliran air persebaran konsumen agar mempermudah pendataan mengingat jumlah konsumen HIPAM semakin bertambah. Sedangkan untuk permasalahan unit usaha penggemukan kambing agar mencari alternatif solusi pemecahan masalah seperti menekan faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan usaha peternakan antara lain bibit, pakan, obat dan jamu, tenaga kerja, upah, listrik, dan transportasi. Sekian pemaparan laporan PKL yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.